Gadis pengemis mengemis waktu di tengah jalan. Tidak berharap pria ini begitu murah hati. Keluarkan waktu dan beri dia waktu 5 menit. Di dunia masa depan, manusia hanya bisa hidup sampai usia 25 tahun. Ketika timer di tangan kembali ke nol, jantung akan segera berhenti berdetak. Jadi langsung mati. Jika ingin hidup, maka harus bekerja untuk mencari waktu. Di dunia ini, waktu telah menggantikan uang. Semua biaya harus dibayar dengan waktu. Hal pertama yang lakukan saat bangun tidur setiap hari, memeriksa berapa lama bisa hidup lagi. Orang kaya tidak perlu khawatir. Orang ini sudah hidup 1000 tahun. Waktu menunjukkan dia masih bisa hidup selama 9860 tahun lagi. Orang kaya bisa hidup selamanya. Bahkan anak-anak masih sangat muda. Orang miskin tidak boleh berhenti bekerja. Bermalas-malasan saja dan langsung mati. Orang miskin ingin menghemat waktu. Apapun yang dilakukan, harus berpacu dengan waktu. Hari itu Rolly bangun. Ternyata waktunya kurang dari 1 hari. Dan ibunya yang berumur 50 tahun tinggal 3 hari lagi. Tapi setengah harus membayar sewa. Sedikit untuk bayar listrik dan air. Tapi sang ibu memberinya waktu 30 menit lagi. Jadi dia bisa makan siang yang enak. Bekerja keras di pabrik sepanjang hari. Waktu untuk membayar gaji. Karena tidak memenuhi target. Tetapi juga mengurangi lebih banyak waktu. Rolly pergi ke pub untuk bersantai. Di sana dia melihat seorang pria. Waktu kita lebih dari 100 tahun. Tapi dengan cepat menjadi sasaran penjahat. Ingin mencuri waktunya. Momen penting Rolly menyelamatkannya. 2 orang berlari ke gedung yang ditinggalkan. Jadi pria ini berasal dari lingkungan yang kaya. Telah hidup selama 105 tahun. Dia mengkritik diri sendirinya karena hidup terlalu lama. Tujuan pergi ke lingkungan miskin adalah untuk menemukan kematian. Saat berbicara, Rolly tertidur. Waktu untuk bangun. Menemukan bahwa orang itu telah memberikan seluruh waktunya kepadanya. Masih ada beberapa kata besar yang tertinggal di jendela. Jangan buang waktuku. Lalu Rolly menatap jembatan. Pria itu sedang duduk di jembatan. Menunggu kematian datang. Penghitung waktu mundur di tangan kembali ke nol. Detak jantungnya berhenti. Seluruh tubuhnya jatuh dari jembatan. Hanya beberapa menit yang lalu, dia memiliki lebih dari 100 tahun tersisa di lengannya. Sementara Rolly sedang tidur. Dia memberikan seluruh waktunya untuk Rolly. Hanya menyisakan 5 menit untuk dirinya sendiri menunggu kematian. Rolly mengetahui bahwa dia ingin lari untuk menyelamatkan. Tapi ini sudah terlambat. Sekarang Rolly sudah punya waktu. Menjadi orang kaya. Datang malam lagi. Ibu Rolly sama seperti biasanya. Naik bis pulang. Tak disangka, harga tiket bus naik. Dari 1 jam dinaikkan menjadi 2 jam. Tapi dia hanya memiliki 1 jam 30 menit lagi. Tidak cukup untuk membayar tiket. Tidak ada penumpang di bus yang mau membantunya. Dia tidak memiliki cara untuk menentukan untuk turun dari bus. Jogging menuju rumahnya. Dalam perjalanan dia bertemu banyak mobil. Tetapi tidak ada mobil yang mau berhenti untuk membantunya. Bahkan ketika dia meminta bantuan di pinggir jalan. Orang-orang di pinggir jalan bertingkah seperti melihat hantu. Segera bersembunyi di dalam rumah. Sekarang dia hanya memiliki 9 menit tersisa. Dia mempertaruhkan nyawanya untuk berlari menuju rumahnya. Di sini, Rolly memegang bunga segar dan berdiri di halte bus. Menunggu ibu kembali. Tetapi dia menemukan bahwa ibunya tidak ada di dalam mobil. Dia segera membuang buket bunga. Berlari ke arah ibunya. Segera setelah hanya ada 10 detik tersisa. 2 orang akhirnya bertemu. Ibunya langsung tersenyum. Tapi sudah terlambat. Dia jatuh selamanya dalam pelukan putranya. Hanya karena kenaikan harga yang tiba-tiba. Menyebabkan ibunya kehilangan nyawanya. Ini membuat Rolly benar-benar hitam. Dia ingin menggulingkan rezim waktu saat ini. Rolly naik taksi.
Tapi kalau mau ke daerah kaya, harus lewat banyak pintu. Tol pun memakan waktu lebih dari 1 tahun. Tunggu sampai dia datang ke tempat orang kaya. Dalam kebiasaan berlari lagi, dia menyadari anomali itu. Orang kaya tidak perlu lari, karena mereka punya banyak waktu. Rolly pergi ke kasino. Tapi orang kaya di depannya bertaruh 50 tahun. Tapi Rolly bermain sampai akhir. Biarkan dia 20 detik. Untungnya permainan itu dimenangkan Rolly. Waktu ditambahkan ke 5 detik terakhir. Dan Rolly mendapat waktu 1100 tahun. Tiba-tiba polisi menerobos masuk. Dan orang yang ingin mereka temukan. Ini Rolly dari daerah miskin. Pria dengan 2 tangan ditembaki. Dan tiriskan sepanjang waktu di tangannya. Hanya tersisa 2 jam untuk kesaksian. Karena polisi berpikir bahwa jumlah waktu ini bukan miliknya. Rolly yang marah langsung merobohkan 2 polisi. Mengancam putri orang kaya. Kemudian mengambil mobil dan pergi. Segera setelah mereka mencapai lingkungan miskin. Terjebak dalam perangkap pencuri waktu. Mereka mengambil waktu dari tangan Jenny. Hanya tinggalkan untuknya setengah jam. Itu berarti setengah jam kemudian 2 orang akan mati. 2 orang tidak punya pilihan selain menjual anting-anting. Baru bisa ditukar selama 2 hari. Dia menyuruh Jenny untuk menghubungi ayahnya. Meminta 1000 tahun untuk menebus putrinya. 1000 tahun bukanlah apa-apa bagi mereka. Tapi ayah Jenny menolak. Rolly tidak ingin melibatkan Jenny, jadi biarkan dia pulang. Tapi Jenny tidak lagi mempercayai keluarganya. Dia ingin menggulingkan rezim waktu dengan Rolly. Mereka mulai mencuri waktu orang kaya. Dan berkendara masuk bank waktu ayah Jenny. Mencuri semua batu bata waktu di bank. Dan kemudian membaginya di antara orang-orang di lingkungan miskin. Ingin mereka hidup sedikit lebih lama. Tapi tidak peduli seberapa keras Rolly mencoba. Menghadapi harga yang terus meningkat. Waktu untuk mencuri tidak bisa cukup. Kecuali 1 juta tahun waktu baru cukup. Jadi Jenny pergi ke ayahnya. Dia berpura-pura menyerah. Sampai perhatian semua orang tertuju padanya. Rolly mengarahkan pistol ke kepala ayahnya. Membuka toko asuransi besarnya. Di dalam ada tepat 1 juta tahun. Mereka berkendara ke lingkungan miskin. Berikan bata waktu kepada gadis. Tapi sekarang polisi juga mengejar tempat itu. Untungnya, gadis kecil segera membagi waktunya dengan orang miskin. Cepat membuat adegan kekacauan. Hanya membuat mereka berhasil melarikan diri. Sulit untuk meninggalkan kota. Polisi menemukan mereka lagi. Tapi yang membuat orang canggung adalah pekerjaan polisi terlalu berdedikasi. Lupa untuk mendapatkan gaji hari ini. Tunggu jam waktu untuk kembali ke nol. Jantungnya langsung berhenti berdetak. Dan waktu mereka sekarang tinggal 1 menit lagi. 2 orang bergegas ke mobil polisi. Untungnya, sudah waktunya untuk menambah waktu. Lalu dia berlari kembali ke Jenny. Tidak masalah kali ini. 2 orang berhasil selamat. Dengan bantuan mereka, orang miskin akhirnya keluar dari lingkungan miskin. Film berakhir di sini. Kalau film ini bagus, jangan lupa like dan follow ya. Sampai jumpa lagi.